Setiap kali pria itu pulang untuk mengunjungi ibu tuanya, dia selalu mengisi tasnya dengan batu bata. Setelah sampai di rumah, dia meletakkan batu bata itu di halaman. Dia masuk ke dalam rumah dengan tangan kosong. Namun ibunya sangat senang melihat anaknya yang sudah lama tidak pulang. Dia masih sangat gembira. Bahkan dia berencana untuk membunuh satu-satunya ayam tua di rumah untuk membuatkan sup penambah tenaga. Untuknya melihat hal itu, anak laki-laki segera menghentikan ibunya. Dengan wajah penuh rasa bersalah, dia menyatakan bahwa dia akan segera pergi. Dia menyatakan bahwa dia kembali hanya untuk meminta sedikit uang. Ibunya setelah mendengar itu, segera memberikan tabungan untuk masa tuanya, semuanya kepada anaknya. Bahkan koin yang ada di tubuhnya pun tidak dia simpan. Namun anak laki-laki itu berpura-pura meminta agar ibunya menyisakan sedikit untuk dirinya. Ibunya segera menyatakan bahwa dia tidak akan mati kelaparan meskipun dia sudah dewasa. Setelah mendengar itu, anak laki-laki segera menggambar sebuah roti besar untuk ibunya dan langsung berjanji bahwa ketika dia punya uang, dia membawanya ke kota untuk menikmati hidup. Namun, ibu langsung menolak setelah mendengarnya. Dia berpesan padanya bahwa jika dia kaya di masa depan, dia harus mencari adiknya yang hilang. Namun, anak laki-laki yang egois itu justru khawatir bahwa setelah menemukan adiknya, mereka akan bersaing untuk harta warisan. Dia bahkan dengan marah memberitahu ibunya bahwa anak bungsunya sudah lama meninggal. Tanpa disadari, ibu setiap hari selain makan dan tidur, menghabiskan waktu di tempat yang pernah dikunjungi anak bungsunya, menunggu anaknya pulang. Tak disangka pada hari itu terjadi sebuah kecelakaan. Terlihat sebuah mobil van yang kehilangan kendali melaju kencang. Mobil itu tepat mengenai ibu yang tidak sempat menghindar. Sang sopir langsung ketakutan setelah melihatnya. Dia bahkan memilih untuk melarikan diri setelah kecelakaan. Untungnya pada saat itu seorang CEO kebetulan lewat. Dia melihat seorang wanita tua tergeletak di tanah. CEO itu tidak ragu sedikit pun. Dia langsung membawanya ke rumah sakit. Kemudian CEO memerintahkan asistennya segera menghubungi keluarganya. Saat anak sulung di sini mengetahui berita bahwa ibunya mengalami kecelakaan, segera datang bersama pacarnya. Begitu tiba di rumah sakit, perawat meminta dia untuk membayar biaya operasi sebesar 100.000. Pria yang mendengar nomor ini langsung terkejut. Pacarnya bahkan langsung menariknya ke samping, menyatakan bahwa situasi sekarang ini lebih baik, langsung memberikan kepada ibunya, menutupnya dengan kain putih, dan membawanya kembali ke kampung halaman. Dengan cara ini, dia tidak perlu merawatnya dan bisa mendapatkan banyak uang, sumbangan sebagai mahar. Meskipun pria itu merasa tidak pantas setelah mendengar itu, namun dia akhirnya setuju dengan usulan pacarnya. Namun, saat keduanya hendak pergi, mereka tidak tahu bahwa CEO sudah membayar kwitansi pembayaran menuju ke depan perawat. Kebetulan asisten juga telah menemukan semua informasi tentang wanita tua itu. CEO mengambil laporan dan terkejut menemukan ternyata wanita tua ini itu adalah ibu kandungnya sendiri. Untuk berjaga-jaga, CEO segera memerintahkan asistennya untuk melakukan tes paternitas. Hasilnya jelas ternyata bibi itu adalah ibu kandungnya. Sementara itu, anak laki-laki tertua untuk segera menyingkirkan beban ini. Tanpa ragu dia mengangkat ibunya keluar dari rumah sakit. Ketika CEO tiba di ruang perawatan, dia menemukan bahwa ibunya sudah tidak ada. Setelah mengetahui bahwa ibunya diambil oleh kakaknya, setelah menghentikan perawatan, CEO langsung marah besar. Dia segera memerintahkan asistennya untuk menyiapkan mobil. Dia bersiap untuk mempertanyakan kakak yang baik ini secara langsung. Tanpa disadari, anak laki-laki yang tidak berperasaan ini setelah membawa ibunya pulang, dia segera mengadakan pemakaman untuk ibunya. Di pemakaman, dia menangis dengan emosi penuh di hadapan semua tamu. Dia berpura-pura menjadi anak yang sangat berbakti. Namun kenyataannya, dia tidak bisa mengeluarkan setetes air mata pun.
Namun aktingnya yang luar biasa tetap berhasil menipu semua kerabat. Mereka semua memuji pria itu sangat berbakti. Bahkan ibu mertuanya juga terpesona oleh penampilan pria itu. Segera setuju untuk menikahkan putrinya dengannya. Namun pria itu tidak akan pernah menyangka bahwa saat itu ibunya sedang perlahan-lahan mendapatkan kesadaran. Namun saat anak yang tidak berperasaan itu berpura-pura berakting, paman pria itu menerobos masuk tanpa mempedulikan apapun. Dia langsung menuduh keponakannya itu. Mengapa dia berpura-pura menangis? Karena dia sama sekali tidak percaya bahwa saudarinya telah mati dengan cara yang tidak masuk akal. Dia harus maju dan memastikan sendiri sebelum berhenti. Namun dia malah didorong ke tanah oleh pacar. Pria itu didorong ke tanah. Dia langsung memarahi paman itu dengan marah. Dia berkata bahwa orang tua itu pasti sudah gila. Bahkan di pemakaman adik perempuannya pun dia datang mengacau. Ayah pacarnya segera memanggil pengawal. Setelah melihat situasi, mereka ingin menyeret paman gila pria itu keluar. Aku tidak gila, Zubainian. Jangan kira kamu telah menipu semua orang lalu bisa menipuku. Kamu itu siapa? Anak berbakti. Kamu hanyalah seorang yang tidak berperasaan. Serigala mata putih Zubainian ini sebenarnya terjadi apa? Saya mempertimbangkan niat baikmu. Baru saja menjodohkan putriku denganmu. Kamu bilang kakakku sudah mati. Berani tidak membiarkanku melihatnya. Apakah kamu tidak ada habisnya untuk segera menutupi masalah ini? Pria itu segera menunjuk ibunya. Dia bilang dia hanya terbaring di dalam tanpa bergerak. Apakah itu bohong? Saat itu semua orang yang hadir juga menyatakan, siapa yang akan tidak berperasaan sampai ibunya sendiri belum mati? Lalu memasukkannya ke dalam peti mati untuk mengadakan pemakaman. Penyang, jangan buang waktu dengan orang tua gila. Ini waktunya sudah hampir tiba sesuai dengan adat desa Su, anak berbakti. Mari kita tutup makam. Apa masih harus menutup makam? Cukup berpura-pura saja, harus ditutup sepenuhnya. Kalau tidak, apakah kamu masih ingin mengirimnya ke rumah sakit untuk diselamatkan? Zubainian, begitu makam ditutup, ibumu benar-benar mati. Melewatkan waktu baik untuk menutup makam, itu akan menjadi tidak menguntungkan. Apa kamu setuju? Lihat ini, Li Guifeng benar-benar tidak mati. Apakah itu berarti apa yang Li Guifeng katakan itu benar? Ibu Zubainian benar-benar tidak mati. Karena kamu tidak mau, maka upacara pemakaman hari ini mari kita batalkan. Ayo pulang bersama kami. Jangan batalkan. Cepat pergi. Zubainian, kamu bukan manusia. Kamu adalah binatang. Ibu ini semua karena mereka memaksa saya. Jika ingin menyalahkan, salahkan mereka saja. Anak berbakti tutup makam. Tiba-tiba tangan ibunya keluar dari lubang dan anak tersebut langsung menutup lubang tersebut. Saya tidak percaya. Saya tidak akan melakukan pemeriksaan. Saya tidak akan menutup mata meskipun mati. Cukup, ibuku sudah mati. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ibu tua yang penuh duka. Kakak, aku tahu kamu tidak mati. Apa yang telah terjadi? Xianian, ini sebenarnya bagaimana dalam makam? Ini sebenarnya bagaimana? Kamu harus menjelaskan dengan baik kepada kami. Baru bisa. Ayah, dengarkan. Aku menjelaskan. Orang yang masih hidup berdiri di sini.
Apalagi yang perlu kamu jelaskan? Kamu selalu menipu kami. Yi, ayo kita pulang. Orang seperti ini tidak layak menikahimu. Putri keluarga So, kembalikan uang. Benar, para tamu meminta uang layak dikembalikan. Ibuku sudah meninggal. Dia sudah tiada. Kamu sama sekali bukan ibuku. Sionian, kamu bahkan tidak bisa mengenali ibumu sendiri. Oh, pasti ini. Saya sudah membongkarnya. Kenapa kamu gila? Siapa yang tahu kamu membongkar perban? Seperti apa penampilannya? Jangan menakut-nakuti di sini. Kenapa kamu masih terdiam? Segera bawa wanita gila ini. Keluar, buang dia keluar. Aku tidak gila. Aku adalah Ibu Subainian. Kamu menunggu. Aku akan membuka perban ini. Sionian, sekarang kamu bisa mengenali ibu kan? Masih berapa jauh ke desa Su? Direktur Zeng, masih 10 menit lagi sampai aku hanya memberimu 5 menit. Harus segera sampai. Memang dia, oh tidak Li, Anda memecahkannya. Ini trik apa? Memang Li Guil, jika kamu baik saat berbohong, tidak ada habisnya kan kalian berdua, ibu dan anak. Tidak mungkin kalian bersekongkol untuk menipu kami. Uang karangan bunga kan? Sangat mengecewakan. Sionian, sekarang kamu mengenali ibu lagi kan? Ibu, kenapa kamu tidak mati saja? Kakak, kakak bagaimana keadaanmu? Ibu tua tersebut memuntahkan darah karena merasa sangat sakit hati mendengar perkataan putranya. Mengapa kamu tidak mengakui ibumu? Padahal saya selalu bekerja keras untuk menghidupimu, memberikan kamu uang yang layak. Kamu tidak akan terlibat. Benarkah ibu telah membuatmu terlibat pemakaman ini? Pemakaman ini diselenggarakan dengan baik. Aku ada di dunia ini, hanya memiliki status tahun dengan damai 2 kekhawatiran. Sekarang ada 1 hilang. Dan 1 lagi. Sekarang dia mendesak saya untuk mati. Saya masih hidup. Kenapa? Kakak, cepat letakkan. Seo datang tepat waktu untuk menghentikan kejadian yang hampir tragis menimpa ibu tua tersebut. Jangan lupa komen dan subscribe untuk menjalin tali silaturahmi.